بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, sidang Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya khatib menghimbau dan mengajak diri khatib dan jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa ini merupakan modal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh beruntung orang yang semasa hidupnya sibuk dengan amal takwanya, memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di saat yang bersamaan ia bermujahadah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, merugi orang yang mengabaikan waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, ia mengisi waktu demi waktu dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan yang sia-sia, melakukan angkara murka yang mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di dalam surga yang sama dengannya, bersama pula dengan orang-orang terbaik dari kalangan umatnya, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berada di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keutamaan, keistimewaan, dan tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang mengatakan bahwa ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashrul awail min Dzul Hijjah. Tidak ada hari yang mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal-amal saleh yang dilakukan di hari-hari yang lainnya. Yang mana hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah, dan hari ini kita berada di dalamnya. Dan insyaallah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari yang paling mulia daripada hari-hari yang ada di 10 Zulhijjah ini, yaitu bertepatan dengan hari pada tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah, di mana pada hari ini ma'asyiral muslimin disebutkan dalam beberapa riwayat memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak keistimewaan, dan kita harus berjaga-jaga, waspada, mawas diri dengan hari ini, jangan sampai kita melewatkan keutamaannya. Disebutkan ma'asyiral muslimin pada hari itu dalam sebuah riwayat, ma min yaumin, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka melainkan pada hari itu. Maka hari itu kita mengenalnya dengan nama hari Arafah. Dan juga ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam riwayat yang lain pula bahwa sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan pada hari itu. Dan juga ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam riwayat yang lain pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa yang kita lakukan pada hari itu. Maka Rasulullah menjawabnya, ahtasibu ayyukaffira as-sanah al-madiyah wal baqiyah, bahwa puasa yang dilakukan pada hari itu mampu menghapuskan kesalahan setahun yang lalu, termasuk kesalahan setahun mendatang. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang diterima puasanya pada hari tersebut. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, yang memiliki peluang untuk mendapatkan keutamaan ini adalah orang-orang yang melakukan puasa pada hari Arafah tersebut yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, dan ini menyesuaikan dengan penanggalan yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan juga ma'asyiral muslimin, saudara-saudara kita yang melakukan wukuf pada hari Arafah, di mana mereka melakukan wukuf di tempat itu yang kita kenal dengan nama Padang Arafah, mereka memiliki keutamaan yang jauh lebih besar lagi ma'asyiral muslimin. Disebutkan dalam sebuah riwayat betapa Allah sangat bangga, sangat senang dengan berkumpulnya mereka pada Padang Arafah ini, sampai-sampai Allah berkata kepada malaikatnya, ma arada haula, apa yang mereka inginkan wahai malaikatku. Artinya apapun yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berada di wukuf, yang sedang berwukuf di Padang Arafah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan tersendiri ma'asyiral muslimin yang didapatkan oleh saudara-saudara muslim kita, mukmin kita yang sedang melakukan wukuf di Padang Arafah pada hari yang mulia itu. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, mereka memperoleh pahala haji yang mabrur, di mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Dan haji mabrur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pahala yang pantas untuknya melainkan al jannah, surga.
dan ini diperoleh oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji dan hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keinginan melakukan ibadah haji ini, ma'asyiral muslimin, merupakan keinginan kaum muslimin, keinginan mayoritas kaum muslimin. Mereka ingin melakukan ibadah haji. Namun lagi-lagi ma'asyiral muslimin, karena keterbatasan yang ada sehingga mereka tidak mampu melakukan ibadah haji ini, yang mana ibadah ini diwajibkan bagi hamba Allah yang mampu untuk melakukannya. Namun ma'asyiral muslimin, ternyata pahala haji mabrur ini, meski kita tidak berangkat ke tanah suci dan melakukan ritual haji tersebut, kita memiliki peluang untuk memperoleh pahala haji mabrur tersebut. Kita mampu untuk memperoleh pahala haji itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang ada. Ada beberapa amalan yang mana amalan tersebut, ma'asyiral muslimin, menyamai pahala amalan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan tersebut? Di antara amalan tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man masya ila salatin maktubatin fahiya kahajjatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan untuk melakukan salat fardu fil jamaati, salatin maktubatin fil jamaati, dengan berjamaah, ma'asyiral muslimin, maka ia seperti orang yang melakukan haji. Dan barang siapa yang keluar berjalan dalam rangka untuk melakukan salatin tatawu'in, salat sunnah, maka ia seperti orang yang berumrah. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun termasuk di dalamnya, ma'asyiral muslimin, amalan yang kita lakukan ketika kita melakukan salat subuh berjamaah, lalu kemudian kita tidak langsung pulang selepas salat subuh tersebut, melainkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai macam amalan yang bermanfaat. Lalu kemudian ketika matahari terbit dan matahari ini naik satu tombak, ma'asyiral muslimin, lalu kemudian kita melakukan salat isyraq pada waktu tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini memperoleh pahala haji, ma'asyiral muslimin, sama seperti orang yang melakukan ibadah haji dan memperoleh haji, pahala haji yang diterima, termasuk pahala umrah, dan itu tamah balasannya itu sempurna, ma'asyiral muslimin, tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa lagi? Yaitu amalan berupa tasbih, tahmid, dan juga takbir yang kita lantunkan ketika kita berada di penghujung solat kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan harta mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Sungguh ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka pergi, ya, mereka memperoleh banyak keutamaan disebabkan karena kekayaan yang mereka miliki. Sallu kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tetapi mereka dengan harta yang mereka miliki, mereka melakukan haji, mereka melakukan umrah, mereka berinfak fi sabilillah, dan juga mereka berjihad fi sabilillah, yang mana itu tidak mampu kami lakukan karena keterbatasan yang kami miliki.
Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada mereka, sungguh kalian mampu menyamai mereka dan bahkan kalian mampu mendahului mereka, di mana mereka sebelumnya telah mendahului kalian, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyamai amalan kalian itu kecuali jika mereka melakukan amal yang sama dengan amalan yang kalian lakukan. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengatakan atau mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau ungkapan wallahu akbar sebanyak 30 kali. Dan balasan dari amal ini ma'asyiral muslimin, ini seperti orang yang melakukan ibadah haji. Dalam riwayat lain juga disebutkan ma'asyiral muslimin, termasuk di dalamnya orang yang berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat dia berjalan ke rumah Allah itu melainkan untuk beribadah, termasuk di dalamnya ia ingin belajar dan mengajarkan kebaikan. Orang yang seperti ini juga memperoleh keutamaan seperti keutamaan daripada pahala haji itu sendiri. Dan termasuk di dalamnya adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika disebutkan ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia ingin berjihad. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, di mana laki-laki ini ma'asyiral muslimin, dia tidak mampu untuk berjihad karena keterbatasan yang ia miliki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya, apakah kamu memiliki orang tua? Lalu ia mengatakan, aku masih memiliki ibu ya Rasulullah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan berbakti kepada ibumu itu, karena sungguh berbakti kepada ibumu itu maka pahalanya itu sama dengan pahala haji dan juga termasuk sama dengan pahala jihad, ma'asyiral muslimin. Dan ada lagi beberapa keutamaan lainnya daripada ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, yang mana ketika kita melakukan dengan sempurna maka pahala yang kita peroleh ma'asyiral muslimin sama dengan pahala haji yang sekarang ibadah tersebut dilakukan oleh saudara muslim mukmin kita yang berada di tanah suci. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita iringi saudara muslim kita yang sedang berada di tanah suci, yang mana sekarang mereka ini menjelang wukuf di padang Arafah. Kalau tidak salah, wukuf di padang Arafah di tanah suci itu insya Allah jatuh pada hari Sabtu di tempat kita. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, kita iringi ibadah yang mereka lakukan itu dengan semangat ibadah yang kita lakukan di tanah air ini, sebagaimana ibadah-ibadah yang tadi sudah dijelaskan, sehingga kita memiliki kesempatan yang luas, kesempatan yang terbuka dengan lebar untuk memperoleh keutamaan pahala haji itu sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على النبي البشير النذير وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقه المنير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والجائعين والمرابطين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين ومن على شاكلتهم اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرارينا من أهل القرآن وحفاظ القرآن وأدخلنا جنتك بشفاعة القرآن وبشفاعة رسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون